Hutan SHAK. Hola. Ini kisah nyata dari negara Kenya di Afrika Timur. Kasus ini mengguncang banyak orang karena melibatkan keyakinan, ketaatan, dan kematian yang terjadi perlahan. Mereka datang, namun tidak kembali. Di wilayah bernama Shakahola, orang-orang mulai berdatangan ke kawasan hutan terpencil. Mereka bukan wisatawan, bukan penjelajah. Mereka datang untuk menetap. Sebagian membawa anak, sebagian membawa seluruh keluarga. Mereka membawa tas seperlunya dan meninggalkan kehidupan lama. Beberapa menjual rumah lebih dulu, menutup usaha, memutus hubungan dengan kerabat yang tidak sepaham. Mereka mengatakan akan memulai hidup baru yang lebih suci dan lebih siap menghadapi akhir zaman. Warga sekitar melihat rombongan itu masuk bertahap. Jumlahnya makin banyak dari minggu ke minggu. Namun ada hal yang membuat orang gelisah. Tidak ada yang terlihat kembali. Hari berganti, minggu berganti. Tidak ada kabar dari mereka yang masuk. Keluarga yang ditinggalkan mulai mencari, menelepon, datang langsung, bertanya kepada penjaga kelompok. Jawabannya selalu sama. Mereka sedang menjalani proses. Tidak dijelaskan proses apa, tidak diizinkan bertemu, tidak diizinkan masuk. Beberapa orang yang mencoba mendekat diminta pergi dengan sopan namun tegas. Seolah ada sesuatu di dalam sana yang tidak boleh dilihat orang luar. Laporan orang hilang mulai masuk, awalnya satu nama, lalu beberapa, lalu keluarga utuh. Semua nama itu terhubung dengan satu pemimpin rohani yang sangat ditaati pengikutnya. Perintah yang tidak masuk akal. Pemimpin itu dikenal sangat tenang saat berbicara, tidak keras, tidak memaksa, namun kata-katanya dituruti sepenuhnya. Ia mengatakan dunia sudah rusak dan waktunya sudah hampir habis. Ia berkata, hanya orang yang benar-benar taat yang akan diselamatkan. Para pengikut mendengarkan berjam-jam tanpa menyela, tanpa bertanya. Sedikit demi sedikit aturan berubah. Mereka diminta menjauh dari berita, sekolah umum, dan keluarga di luar kelompok. Lalu datang perintah paling berat. Mereka harus berhenti makan untuk menyucikan diri. Bukan puasa singkat, bukan beberapa hari, tetapi selama mungkin. Semakin lama menahan lapar, semakin tinggi tingkat keselamatan. Begitu ajarannya. Beberapa mulai lemah, beberapa pingsan. Namun saat ingin berhenti, mereka diingatkan bahwa rasa sakit adalah ujian. Di dalam kawasan itu, tidak terlihat aktivitas memasak, tidak ada asap dapur, tidak ada persiapan makanan. Yang terdengar hanya doa panjang dan suara tubuh yang makin melemah. Sampai suatu sore, seorang anak keluar sendirian dari kawasan itu dengan langkah goyah dan tubuh sangat kurus. Saat diberi minum, ia berbisik pelan, "Kami dilarang makan." Kalimat itu menjadi awal penyelidikan besar. Sore itu udara kering dan panas. Jalan tanah di tepi kawasan hutan tampak sepi seperti biasanya. Seorang warga melihat sosok kecil keluar dari arah pepohonan, sendirian berjalan tertatih. Langkahnya tidak lurus, beberapa kali hampir jatuh. Saat didekati, ternyata seorang anak laki-laki, usianya masih sangat muda. Tubuhnya kurus berlebihan sampai tulang pipinya terlihat jelas. Pakainya kotor, longgar, seperti sudah lama tidak diganti. Matanya tidak menangis, tidak juga marah. Tatapannya kosong dan jauh. Ia tidak langsung bicara saat ditanya, hanya menatap tanah. Warga memberinya minum sedikit demi sedikit. Ia meneguk pelan, berhenti, lalu meneguk lagi. Seolah tubuhnya sudah lama tidak menerima cairan. Beberapa menit berlalu sebelum suaranya keluar. Pelan, serak, hampir berbisik. Saat ditanya dari mana asalnya, ia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah hutan. Saat ditanya apakah ia sendirian, ia menggeleng pelan. Banyak. Ditanya di mana yang lain, ia tidak langsung menjawab. Butuh waktu cukup lama sebelum kalimat berikutnya keluar. Mereka tidur lama.
Petugas setempat dipanggil. Anak itu dibawa untuk diperiksa kesehatannya. Dari potongan jawaban yang tidak selalu runtut, mulai terbentuk gambaran kejadian di dalam kawasan. Ia tinggal bersama banyak orang di dalam hutan. Ada kelompok, ada pemimpin, ada jadwal doa panjang setiap hari. Makan makin sedikit dari hari ke hari, minum dibatasi. Ia mengatakan ada orang dewasa yang bertugas mengawasi, memastikan aturan dijalankan. Jika ada yang mengeluh lapar, mereka diminta berdoa lebih lama. Jika ada yang ingin berhenti, mereka diingatkan bahwa menyerah berarti gagal diselamatkan. Anak itu menyebut beberapa orang mulai tidak bisa bangun, hanya berbaring, tidak bicara. Beberapa dipindahkan ke area lebih dalam. Tidak semua boleh melihat. Keterangan itu membuat laporan orang hilang yang sebelumnya dianggap terpisah, kini terlihat saling terhubung. Nama pemimpin kelompok muncul berulang kali dalam catatan penyelidik. Diputuskan untuk melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi. Awalnya hanya tim kecil, hanya pengecekan dasar. Belum ada yang menyangka skala sebenarnya. Anak itu menjadi saksi pertama dari dalam, saksi yang membuka pintu penyelidikan besar. Dan dari keterangannya yang lemah dan terputus-putus, arah kasus ini berubah total. Pagi berikutnya, tim penyelidik masuk ke kawasan hutan. Jumlahnya tidak banyak. Mereka mengira ini hanya pemeriksaan laporan orang hilang biasa. Mereka berjalan kaki melewati jalur sempit. Tidak ada papan penunjuk, tidak ada gerbang resmi. Semakin masuk, suasana terasa tidak wajar. Terlalu sunyi untuk area dengan banyak penghuni. Tidak terdengar percakapan. Tidak ada suara memasak, tidak ada aktivitas harian. Yang terlihat hanya beberapa tenda sederhana dari terpal dan kain. Sebagian kosong, sebagian hanya berisi tikar tipis dan botol minum kosong. Tidak ditemukan persediaan makanan dalam jumlah layak untuk banyak orang. Petugas mulai saling berpandangan, ada rasa janggal yang sama. Lalu seorang anggota tim melihat permukaan tanah yang berbeda warna. Lebih gelap, lebih gembur, tidak rata, seperti tanah sekitarnya. Ia memanggil rekannya, titik itu diberi tanda. Beberapa meter dari sana, ditemukan pola tanah yang sama. Lalu, satu lagi, dan satu lagi. Jumlahnya lebih dari yang mereka harapkan. Prosedur forensik dipanggil ke lokasi, area langsung diamankan. Penggalian pertama dilakukan sangat hati-hati. Setiap lapisan tanah diangkat perlahan. Belum sampai terlalu dalam, bau tajam mulai tercium. Semua orang di lokasi langsung mengerti artinya. Di bawah lapisan tanah dangkal, terlihat bagian tubuh manusia. Proses dihentikan sementara untuk dokumentasi dan pencatatan posisi. Setelah itu penggalian dilanjutkan dengan metode resmi. Satu korban diangkat, lalu korban berikutnya. Beberapa berukuran tubuh kecil, diduga anak-anak. Tidak tampak tanda kekerasan senjata, namun kondisi tubuh menunjukkan kekurangan nutrisi berat dan dehidrasi panjang. Artinya, kematian tidak terjadi cepat, tetapi perlahan. Tim memperluas radius pencarian, titik tanah gembur terus ditemukan. Operasi kecil hari itu langsung berubah menjadi penyelidikan besar. Garis pembatas dipasang mengelilingi area, akses warga ditutup total. Bantuan tambahan dipanggil dari kota terdekat. Sore harinya, kabar temuan itu mulai terdengar oleh wartawan lokal. Nama lokasi disebut di siaran radio, disebut di berita malam. Dan sejak hari itu, kawasan Shakahola tidak lagi dianggap hutan biasa. Ia berubah menjadi lokasi penyelidikan kematian massal yang mengejutkan dunia. Setelah temuan pertama, penyelidik mulai menelusuri sosok pemimpin kelompok itu. Namanya sering disebut oleh para pengikut. Ia dikenal sebagai pengkhotbah mandiri, tidak terikat lembaga besar. Membangun kelompoknya sendiri dari pertemuan kecil ke pertemuan kecil.
Awalnya ajarannya terdengar sederhana. Hidup bersih, banyak doa, menjauh dari kebiasaan buruk. Cara bicaranya tenang, tidak mengancam, justru terasa menenangkan bagi orang yang sedang putus harapan. Banyak pengikut pertamanya adalah orang yang sedang mengalami masalah hidup, masalah ekonomi, keluarga, kesehatan. Mereka merasa didengar, merasa diterima. Pertemuan dilakukan rutin, lalu makin sering, lalu makin tertutup. Lingkaran dalam mulai dibentuk, hanya orang tertentu yang boleh ikut. Dari kesaksian mantan pengikut, setiap nasihat lama-lama berubah menjadi perintah. Bukan saran, tetapi kewajiban. Ia mengatur cara berpakaian, cara bergaul, cara berbicara dengan orang luar. Orang yang terlalu sering bertanya dianggap imannya lemah. Orang yang ragu diminta lebih banyak berdoa dan berpuasa. Beberapa mantan anggota mengatakan ada tekanan psikologis yang kuat. Tekanan psikologis artinya tekanan pada pikiran dan perasaan sampai orang sulit menolak. Pengikut dibuat merasa bersalah jika tidak patuh, merasa takut jika keluar. Kelompok inti diminta pindah ke kawasan hutan lebih dulu. Mereka disebut paling siap. Gelombang berikutnya menyusul beberapa bulan kemudian, datang membawa keluarga. Semua diarahkan menjauh dari kehidupan lama. Penyelidik juga menemukan catatan ceramah yang berisi tema akhir zaman berulang kali. Isi pesannya konsisten, waktu hampir habis, kesempatan hampir tertutup. Narasi itu membuat banyak pengikut merasa harus bertindak cepat dan total. Dan tindakan total itu akhirnya berubah menjadi puasa sampai mati. Saat profil pemimpin ini dipublikasikan, masyarakat mulai menyadari satu hal. Peristiwa di hutan itu bukan kejadian mendadak. Itu adalah hasil dari pengaruh panjang yang dibangun perlahan dan ditaati tanpa bantahan. Di tengah penyelidikan yang terus meluas, beberapa orang ditemukan masih hidup di area berbeda dalam kawasan hutan. Mereka sangat lemah. Tidak semua mampu berdiri saat ditemukan. Sebagian bersembunyi di tenda, sebagian berbaring tanpa tenaga. Tim medis langsung masuk bersama penyelidik. Prioritas berubah menjadi penyelamatan. Air dan makanan diberikan bertahap, tidak boleh sekaligus, karena tubuh mereka sudah terlalu lama kosong. Beberapa penyintas mulai bisa bicara setelah dirawat. Cerita mereka saling menguatkan satu sama lain. Mereka mengatakan aturan puasa dibuat bertingkat. Ada tahap biasa, ada tahap lanjut, ada tahap akhir. Tahap akhir adalah puasa total tanpa batas waktu. Kelompok tahap akhir ditempatkan lebih jauh dari pintu masuk. Tidak semua orang boleh mendekat. Ada pengawas khusus yang memastikan aturan dijalankan. Jika ada yang meminta makan, mereka diingatkan bahwa rasa lapar adalah ujian terakhir sebelum keselamatan. Jika ada yang menangis, mereka diminta berdoa lebih keras. Beberapa penyintas mengaku ingin berhenti, tetapi takut dicap pengkhianat iman. Rasa takut itu lebih kuat daripada rasa lapar. Satu penyintas dewasa menceritakan bahwa komunikasi dengan dunia luar diputus perlahan. Telepon diminta, disimpan, radio tidak boleh dibawa, kunjungan keluarga ditolak. Semakin lama di dalam, semakin sempit sumber informasi mereka. Yang tersisa hanya suara pemimpin dan lingkaran pengawas. Ada juga yang mengatakan mereka diminta menulis pengakuan dosa sebelum memasuki tahap puasa berat, seolah mereka sedang bersiap untuk kematian yang direncanakan. Petugas mencatat setiap kesaksian. Polanya sama, perintah datang dari atas. Tidak boleh dibantah. Jumlah korban yang ditemukan terus bertambah dari hari ke hari. Setiap penggalian baru membuat suasana tim semakin berat. Namun kesaksian para penyintas menjadi kunci penting. Dari merekalah, rangkaian kejadian di dalam kawasan itu mulai terlihat utuh. Dan dari merekalah dunia mengetahui bahwa tidak semua orang di sana
datang untuk mati, sebagian datang untuk taat, lalu terjebak, tidak bisa pergi. Hari-hari berikutnya berubah menjadi operasi besar, bukan lagi pemeriksaan lokasi, tetapi pencarian korban skala luas. Tim datang dari berbagai daerah, penyelidik, forensik, medis, relawan pencarian. Area hutan dibagi menjadi beberapa zona pencarian agar penggalian bisa dilakukan lebih cepat dan teratur. Setiap titik tanah yang mencurigakan ditandai, difoto, dicatat koordinatnya, lalu digali perlahan dengan prosedur ketat. Hampir setiap hari ditemukan korban baru. Kantong jenazah dibawa keluar satu demi satu. Suasana lokasi menjadi sangat sunyi setiap kali satu korban terangkat. Tidak ada sorak, tidak ada suara keras, hanya instruksi pelan antar petugas. Media mulai menunggu di luar garis pembatas. Siaran langsung berlangsung setiap hari. Jumlah korban yang diumumkan terus naik, tidak berhenti di 1 atau 2. Masyarakat terkejut karena sebagian korban adalah anak-anak dan lansia. Artinya, seluruh keluarga ikut masuk ke dalam sistem itu. Proses identifikasi tidak mudah. Banyak korban tidak membawa identitas. Tim menggunakan data laporan orang hilang dan uji ilmiah untuk mencocokkan. Keluarga korban mulai berdatangan ke pos informasi. Sebagian berharap kerabatnya termasuk yang selamat. Sebagian sudah bersiap menerima kabar terburuk. Ruang tunggu dipenuhi tangis pelan dan wajah cemas. Pemerintah setempat mendapat tekanan besar untuk menjelaskan bagaimana kelompok itu bisa berkembang tanpa terdeteksi lebih awal. Muncul pertanyaan tentang pengawasan, izin kegiatan dan laporan lama yang mungkin diabaikan. Perdebatan publik mulai meluas, bukan hanya tentang kasusnya, tetapi tentang bahaya manipulasi keyakinan. Para ahli perilaku diminta memberi penjelasan di berbagai siaran. Mereka menjelaskan bagaimana ketaatan kelompok bisa dibentuk pelen-pelen sampai orang rela mengorbankan diri. Setiap hari pencarian berlanjut, setiap hari angka bertambah. Dan setiap penambahan angka membuat kasus ini berubah dari tragedi lokal menjadi sorotan dunia. Setelah kesaksian para penyintas dan bukti lokasi terkumpul, fokus penyelidikan mengarah penuh kepada pemimpin kelompok itu dan lingkaran terdekatnya. Pergerakannya dilacak, tempat tinggal sementaranya dipantau, orang-orang kepercayaannya mulai diperiksa satu persatu. Penangkapan dilakukan tanpa pengumuman lebih dulu. Petugas datang pagi hari, cepat terukur tanpa keributan. Ia tidak melawan saat diamankan, tidak berteriak, tidak menyangkal di tempat. Wajahnya tetap tenang seperti saat memberi ceramah. Beberapa orang inti kelompok juga ikut ditahan. Mereka diduga berperan sebagai pengawas puasa dan penjaga area dalam. Barang bukti disita, catatan ceramah, daftar nama, pengikut, rekaman, ajaran. Ada juga daftar tingkatan puasa dan penempatan lokasi tenda. Dokumen-dokumen itu memperkuat kesaksian para penyintas. Pemeriksaan awal berlangsung berjam-jam. Penyidik menanyakan struktur perintah, alur keputusan, dan siapa yang memberi instruksi terakhir. Kasus ini kemudian naik ke tingkat dakwaan resmi. Dakwaan artinya tuduhan hukum yang diajukan ke pengadilan untuk dibuktikan. Beberapa pasal berat dikenakan, termasuk menyebabkan kematian dan keterlibatan dalam praktik terorganisir berbahaya. Sidang awal dipenuhi wartawan dan pengamat hukum. Di luar gedung, keluarga korban menunggu dengan emosi campur aduk. Sebagian marah, sebagian hancur, sebagian hanya ingin jawaban. Saat dibawa masuk ruang sidang, terdakwa tetap terlihat tenang. Sikap itu justru membuat banyak orang merinding. Karena di saat jumlah korban terus bertambah, tidak terlihat penyesalan di wajahnya. Proses hukum diperkirakan panjang, bukti sangat banyak, saksi sangat banyak. Namun satu hal sudah pasti, kasus hutan itu tidak lagi tersembunyi, tidak lagi tertutup. Dan pertanggungjawaban hukum akhirnya
dimulai. Di balik angka korban dan proses hukum, ada sisi lain yang lebih sunyi, suara keluarga yang ditinggalkan. Mereka datang dari berbagai kota, berbeda latar, berbeda cerita, namun rasa kehilangan mereka sama. Beberapa keluarga mengatakan, perubahan perilaku sudah terlihat sejak lama. Kerabat mereka menjadi lebih tertutup, lebih sering pergi ke pertemuan kelompok. Awalnya dianggap kegiatan keagamaan biasa, tidak ada yang curiga. Lalu komunikasi mulai berkurang. Telepon jarang diangkat, pesan dibalas singkat. Undangan keluarga sering ditolak dengan alasan ibadah dan persiapan rohani. Ada orang tua yang bercerita dengan suara gemetar. Anaknya pernah berkata, jika waktunya tiba, jangan cari aku. Saat itu terdengar seperti kalimat aneh, sekarang terasa seperti peringatan yang tidak dipahami. Beberapa keluarga sempat mencoba datang ke lokasi pertemuan lama, namun tidak diberi akses masuk. Mereka diminta menghormati proses penyucian. Kata penyucian di sini berarti proses membersihkan diri secara rohani menurut ajaran kelompok itu. Kini, kata itu terasa sangat menakutkan bagi mereka. Di pos krisis, petugas pendamping psikologis disiapkan. Pendamping psikologis artinya tenaga ahli yang membantu orang menghadapi trauma dan duka berat. Karena tidak semua orang kuat menerima kabar sekaligus. Ada yang pingsan saat identitas korban dipastikan, ada yang menolak percaya, ada juga yang hanya duduk diam tanpa suara berjam-jam. Beberapa penyintas akhirnya dipertemukan dengan keluarga mereka. Momen itu penuh tangis, pelukan panjang, dan rasa bersalah yang bercampur lega. Sebagian penyintas berkata, mereka ingin keluar sejak lama, tetapi takut dikucilkan dan dianggap gagal iman. Cerita-cerita ini menyebar luas. Masyarakat mulai melihat tragedi itu bukan hanya sebagai kasus kriminal, tetapi juga tragedi kemanusiaan. Karena di balik sistem dan perintah, selalu ada hubungan keluarga yang patah. Setelah operasi selesai dan proses hukum berjalan, kawasan hutan itu perlahan dikosongkan. Garis pembatas dilepas, tenda petugas dibongkar. Namun, bekasnya tidak hilang begitu saja. Tanah yang pernah digali meninggalkan tanda, cerita yang pernah terjadi meninggalkan luka. Pemerintah dan lembaga sosial mulai membuat program pencegahan. Program pencegahan artinya langkah agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Edukasi tentang manipulasi kelompok mulai disebarkan. Manipulasi kelompok adalah cara mempengaruhi banyak orang secara halus sampai mereka mengikuti tanpa sadar sedang ditekan. Sekolah, komunitas, rumah ibadah, semua diminta lebih peka terhadap tanda-tanda isolasi dan kontrol berlebihan. Para ahli menjelaskan ciri-ciri awal kelompok berisiko. Pemimpin yang tidak boleh dikritik, aturan yang makin ketat, hubungan dengan keluarga yang diputus. Jika tiga hal itu muncul bersamaan, itu tanda bahaya. Para penyintas menjalani pemulihan panjang. Pemulihan tidak hanya fisik, tetapi juga pikiran. Mereka belajar membuat keputusan sendiri lagi, belajar percaya pada diri sendiri lagi. Sebagian memilih bicara di depan publik, bukan untuk terkenal, tetapi agar orang lain tidak jatuh ke pola yang sama. Kasus ini kemudian dipelajari di banyak tempat sebagai contoh ekstrem pengaruh pemimpin karismatik tanpa pengawasan. Karismatik artinya sangat meyakinkan dan memikat saat berbicara. Daya tarik itu bisa membangun, tetapi juga bisa menyesatkan jika tanpa batas. Dan dari tragedi besar itu, muncul satu pesan yang terus diulang oleh para penyintas. Jangan pernah menyerahkan seluruh keputusan hidup kepada satu suara saja. Karena keyakinan seharusnya memberi harapan, bukan membawa kematian.